Waalaikumsalam sayang. Dia lebih memilih Kansa daripada kita. Sebagai istri, aku mau pisah sama kamu. Terlihat Kansa dan Fatan saling chatting, kayak berbunga gitu hatinya. Vatan kayak lagi memotivasi Kansa untuk hidup secara berani, kuat, tegar dan percaya diri. Vatan merasa dapat restu dari Dr. Aksan untuk mendekati Kansa, sedangkan Kansa juga sepertinya mau membuka hati buat Vatan, karena Vatan selalu ada di saat Kansa dalam kondisi bahaya. Kisah kali ini benar-benar bikin suasana campur aduk. Di satu sisi, Kansa dan Fatan terlihat lagi ada di fase paling manis dalam hidup mereka. Aura keduanya kelihatan beda, senyum Kansa lebih lepas, langkahnya lebih ringan, dan Fatan pun terlihat makin perhatian. Setiap momen kecil terasa berarti. Mereka seperti dua orang yang sama-sama menemukan ketenangan setelah melewati badai panjang. Fatan pun terlihat begitu bucin, benar-benar all out memperlakukan Kansa dengan lembut. Cara dia menatap Kansa penuh rasa bangga dan kagum. Seolah dunia cuma berisi mereka berdua. Kansa yang dulu sering terlihat tertekan, sekarang perlahan mulai membuka hati lagi. Tapi kali ini bukan untuk masa lalu, melainkan untuk seseorang yang ada di depannya dan berjuang nyata untuknya. Namun di sisi lain, Emran belum menyerah. Dia seperti tidak terima kehilangan. Hatinya masih terpaut pada Kansa, dan egonya belum bisa menerima kenyataan bahwa posisi itu mulai tergantikan. Emran terus berusaha mencari celah. Ia ingin kembali masuk ke hidup Kansa, ingin memperbaiki semuanya, walau mungkin sudah terlambat. Momen menegangkan terjadi saat Kansa yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dijegat mobilnya. Ternyata Emran sudah menunggu. Wajahnya terlihat penuh penyesalan, tapi juga keras kepala. Ia mencoba meminta maaf, memohon kesempatan sekali lagi. Nada dan gesturnya menunjukkan bahwa dia belum siap kehilangan. Tapi reaksi Kansa jauh dari yang diharapkan Emran. Tatapannya datar, bahkan cenderung muak. Semua rasa sakit yang pernah ia tahan seperti muncul kembali di wajahnya. Ia tidak lagi goyah. Tidak ada lagi ruang untuk janji-janji yang dulu sering ia dengar. Bagi Kansa, semuanya sudah terlambat. Hatinya sudah lelah berharap pada orang yang sama. Emran terus memohon, terus menjanjikan perubahan. Namun kali ini Kansa berdiri tegak. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam lingkaran yang sama. Ketegasannya terasa jelas. Ia tidak mau lagi mengurus drama lama. Ia memilih menjaga dirinya sendiri. Ketegangan makin terasa ketika Fatan muncul. Tatapan Emran langsung berubah tajam. Ada rasa tidak suka yang begitu jelas. Seolah Fatan adalah simbol kekalahannya. Fatan pun tidak tinggal diam. Ia berdiri di samping Kansa, menunjukkan bahwa ia tidak takut. Suasana parkiran mendadak memanas. Adu argumen berubah jadi perkelahian. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Emosi yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Emran tidak terima melihat Kansa memilih orang lain. Fatan pun tidak mau Kansa diperlakukan seperti itu lagi. Di tengah kekacauan itu, Kansa merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia tidak mau lagi kembali ke masa lalu yang penuh luka. Sementara itu, di sudut lain cerita, Monica terlihat begitu kepanasan saat tahu Kansa bersama Fatan. Rasa cemburu dan tidak terima bercampur jadi satu. Ia merasa situasi makin tidak terkendali. Hari-hari berikutnya di kampus, Kansa justru jadi primadona. Banyak yang memperhatikan perubahan sikapnya. Ia terlihat lebih percaya diri dan berani. Tidak lagi jadi sosok yang mudah ditekan. Tapi kejutan belum berhenti. Kansa benar-benar kaget ketika suatu hari ia naik angkot dan menyadari bahwa sopirnya adalah Emran. Situasi itu membuat suasana jadi canggung dan menegangkan. Emran seolah belum benar-benar pergi dari hidupnya. Ia terus muncul, di tempat dan waktu yang tak terduga. Namun kali ini Kansa tidak lagi gentar. Semua kebimbangan sudah ia lewati. Di akhir cerita yang bikin merinding, Kansa akhirnya dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin berpisah. Ia memilih menutup bab lama yang terlalu banyak menyisakan luka. Keputusan itu bukan hal mudah, tapi Kansa sadar dirinya berhak bahagia. Entah bagaimana reaksi Emran setelah itu, satu hal yang pasti, Kansa tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Ia sudah melangkah maju, dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih dirinya sendiri. Sikap Emran makin hari makin bikin Kansa merasa jijik. Bukan cuma karena kata-katanya, tapi juga karena perlakuannya yang dulu sering menyakitkan dan merendahkan.
Semua itu terus teringat di kepala Kansa, membuat hatinya benar-benar tertutup. Ia sudah tidak punya sisa rasa untuk memberi kesempatan lagi. Di mata Kansa, Emran bukan sosok suami yang bisa melindungi dan membahagiakan. Pernikahan yang seharusnya jadi tempat pulang justru terasa seperti tekanan tanpa akhir. Kansa sadar, ia tak mau hidup dalam hubungan yang terasa seperti neraka. Dengan hati yang mantap, Kansa memilih kebahagiaannya sendiri dan tegas ingin berpisah dari Emran.